warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini, ada yang tahu kita belajar apa? Ya, benar. Kita sekarang belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi peredaran darah pada hewan. Di sini ada yang tahu tidak sirkulasi itu apa? Ayo, yang tahu angkat tangan. Belum ya? Nah, sekarang buka bukunya, catat. Oke. Nah, sistem sirkulasi adalah peredaran. Sirkulasi itu berarti peredaran. Nah, jadi sistem sirkulasi itu melakukan fungsi peredaran materi atau bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh seperti sisa metabolisme. Nah, ada yang tahu tidak metabolisme itu apa? Apa sih kegunaan metabolisme? Nah, metabolisme itu yaitu proses pengolahan zat gizi makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Ya, jangan lupa, metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, dari kesimpulan tadi dapat disimpulkan nih, sistem sirkulasi peredaran darah pada hewan itu adalah suatu peredaran darah pada sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Coba ulangi. Ulangin sama-sama ya. Sistem sirkulasi peredaran darah pada hewan adalah suatu peredaran darah pada sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel tubuh. Ya, betul. Terus sistem ini berfungsi untuk apa sih? Ya, betul, untuk menghasilkan suatu energi dan juga untuk mempertahankan kestabilan tubuh pada hewan. Jadi perlu sekali itu peredaran darah ya. Nah, lanjut. Nah, di sini sistem sirkulasi juga menjamin kelangsungan hidup organisme, yaitu seperti mengangkut nutrisi yang berasal dari pencernaan yang terjadi di dalam tubuh seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan. Terus yang kedua yaitu mengangkut hormon. Ya, betul. Nah, di sistem sirkulasi ini terdapat 3 macam sistem sirkulasi peredaran darah pada hewan. Apa saja sih? Nah, ini Ibu akan ngasih tahu ya. Nah, sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem difusi, yang kedua yaitu sistem peredaran darah terbuka, dan yang ketiga yaitu sistem peredaran darah tertutup. Nah, Ibu ulangi lagi, ada 3 macam sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah difusi, yang kedua sistem peredaran darah terbuka, dan yang ketiga sistem peredaran darah tertutup. Jangan sampai lupa ya 3 macam ini ya. Lanjut ya. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan nih 3 macam sistem peredaran darah pada hewan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nih ketiga-tiganya. Pasti kalian belum tahu kan? Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan sistem peredaran darah difusi. Adalah organisme yang belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung. Nah, sistem difusi ini adalah organisme yang belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung.
dan makanannya beredar ke seluruh tubuh karena adanya aliran protoplasma. Dan yang kedua yaitu sistem peredaran darah terbuka. Nah, sistem peredaran darah terbuka ini apa ya? Ada yang tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Sistem peredaran darah terbuka yaitu dalam sistem peredaran darahnya, darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, itu sistem peredaran darah terbuka. Dan yang ketiga yaitu sistem peredaran darah tertutup. Apa sih sistem peredaran darah tertutup? Coba ada yang tahu? Nah, sistem peredaran darah tertutup itu yaitu sistem peredaran darahnya itu selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, Ibu tadi kan sudah menyebutkan nih pengertian dari 3 macam peredaran darah, yaitu tadi yang pertama apa? Difusi. Yang kedua sistem peredaran darah terbuka, dan yang ketiga sistem peredaran darah tertutup. Nah, Ibu akan memberikan contoh dari 3 macam peredaran darah tadi. Yang pertama, Ibu akan memberikan contoh sistem peredaran darah difusi. Contohnya apa sih? Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah protozoa. Apa ya protozoa? Protozoa adalah hewan yang bersel tunggal. Ya, jangan lupa, hewan yang bersel tunggal yang dapat hidup di air tawar, air laut, tanah, bahkan bisa hidup di organisme lain. Nah, dan perkembangbiakan protozoa ini dengan cara pembelahan binar dan pembentukan spora. Nah, kalian tahu tidak bagian-bagian dari protozoa? Nah, bagian-bagian dari protozoa itu ada 4, yaitu kaki semu yang biasa disebut dengan rhizopoda. Yang kedua yaitu bulu cambuk yang disebut dengan ciliata. Dan yang ketiga adalah rambut-rambut getar yang biasa disebut dengan flagellata. Nah, dan yang keempat yaitu hewan bersel satu yang biasa disebut sporozoa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu sistem peredaran darah terbuka. Nah, mari kita lihat sistem peredaran darah terbuka pada belalang. Nah, sistem peredaran darah terbuka contohnya yaitu pada belalang. Nah, belalang ini mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Mengapa? Karena darah pada belalang tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh pada belalang. Nah, darah pada serangga juga tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Peredaran darah pada belalang berlangsung sebagai berikut ya. Coba perhatikan. Nah, darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan melalui pembuluh darah besar. Kemudian darah beredar ke seluruh tubuh ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian darah kembali lagi ke jantung melalui ostia terbuka. Nah, itu sistem peredaran darah pada belalang. Nah, perhatikan jantung dari belalang. Nah, hemolimfa yaitu darah yang serangga yang disebut hemolimfa yang berfungsi untuk melenyapkan organisme asing. Nah, bisa kita perhatikan ya. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih sistem peredaran darah terbuka pada hewan serangga. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sistem peredaran darah tertutup pada hewan, yaitu pada ikan. Nah, di sini sudah ada gambar ikan. Nah, Ibu akan menjelaskan sistem peredaran darah tertutup pada ikan. Nah, sistem peredaran pada ikan ini bersifat tunggal. Artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah berawal dari jantung, dari rongga jantung,
menuju insang untuk pertukaran gas. Selanjutnya darah dialirkan ke dorsal aorta, yaitu dialirkan ke aorta dorsal kapiler. Dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Nah, selain itu juga sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Nah, sebagian darah dari insang ini biasanya langsung kembali ke rongga jantung. Nah, anak-anak, jantung ikan ini terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu satu serambi dan satu bilik. Nah, ini kita bisa lihat di bawahnya, ini adalah gambar jantung ikan. Nah, jantung ikan ini terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu satu serambi, nah, dan juga satu bilik. Terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah satu arah dari serambi ke bilik. Nah, katupnya ya. Nah, darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus. Nah, sinus venosus yang mana sih? Sinus venosus ini biasa disebut dengan rongga jantung. Yuk, perhatikan arah panahnya. Nah, di sini adalah jaringan mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk melalui serambi. Nah, kemudian masuk melalui serambi. Bisa lihat ya. Nah, dari serambi ini kemudian darah mengalir ke bilik. Nah, ini dari serambi darah mengalir ke bilik, kemudian menuju ke konus arteri. Nah, darah ini menuju ke konus arteri dan menuju ke aorta ventralis. Nah, setelah menuju aorta ventralis, darah menuju ke insang. Nah, di dalam insang ini terjadi pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen. Nah, darah dari insang ini lalu mengalir ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Nah, dari tubuh darah kembali ke jantung melalui sinus venosus atau yang disebut dengan rongga jantung. Jadi, peredaran darah ikan ini merupakan peredaran darah tunggal karena dalam satu peredaran darah hanya satu kali melalui jantung. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu, yaitu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, Ibu harap anak-anak semuanya bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan ya, dan dapat mengetahui sistem-sistem peredaran darah pada hewan. Tadi Ibu sudah memberikan contoh 3 sistem peredaran darah pada hewan, yaitu sistem difusi, sistem peredaran darah terbuka, dan sistem peredaran darah tertutup. Ibu harapkan semoga kalian dapat memahami ya. Jangan lupa belajar di rumah. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.